Little mulai membuat pengakuan dengan imbalan transfer keluar dari penjara Los Angeles County di mana dia ditahan. Salah satunya termasuk pengakuannya atas kasus pembunuhan dingin sebelumnya di Prince George's County, Maryland, yang sebelumnya merupakan salah satu dari hanya 2 kasus pembunuhan di daerah itu dengan korban tak dikenal. Pada Desember 2018, Little didakwa karena mencekik Linda Swartz 23 tahun hingga mati pada Mei 1981 di Warren County, Kentucky. Mayatnya ditemukan pada 15 Mei 1981 dekat US Route 68. Salah satu korban Little diidentifikasi pada Desember 2018 sebagai Martha Cunningham dari Knox County, Tennessee, yang berusia 34 tahun ketika Little membunuhnya pada 1975. Pada 31 Mei 2019, Jaksa Cuyahoga County, Ohio mengumumkan dakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan berat dan 6 dakwaan penculikan yang menuduh Little membunuh Mary Jo Peyton pada 1984 dan Rose Evans pada 1991 di Cleveland. Kedua korban dicekik dan dibuang. Mayat Rose Evans, 32 tahun, ditemukan pada 24 Agustus 1991 di sebuah tanah kosong di East 39. Dia meninggalkan kampung halamannya di Binghamton, New York ketika dia berusia 17 tahun. Evans telah dicekik, menurut Koroner Elizabeth Barrage. Adapun Peyton, seorang antropolog, harus membuat model seperti apa penampilannya, tetapi dia tetap tidak dikenal sampai tahun 1992. Ketika Cleveland memasukkan cap jempolnya ke dalam basis data FBI dan mendapatkan kecocokan, Little menjemput Peyton di sebuah bar dekat East dan Euclid Avenues. Dia menggambarkannya sebagai wanita pendek gemuk berusia 20 dengan rambut coklat. Little mengaku membunuh wanita Cleveland lainnya pada tahun 1977 atau 1978. Wanita yang dibunuh pada tahun 1977 atau 1978 ditemukan pada 18 Maret 1983 di Willoughby Hills, Ohio. Menurut National Missing dan Unidentified Person System atau NAMUS, dia kemungkinan berkulit hitam dan berusia antara 17 dan 35 tahun. Mayat wanita itu dibuang di lereng berumput dekat pagar di daerah berhutan tak jauh dari Interstate 271. Ketika tubuhnya ditemukan oleh seorang pria yang sedang berjalan dengan anjingnya, hanya kerangka dan beberapa pakaian dan perhiasan yang tersisa. Little mengaku membunuh seorang wanita di Akron, Ohio, dan 2 di Cincinnati. Salah satu mayat dibuang di luar Columbus, Ohio, dan seorang wanita yang dia temui di Columbus dan dibuang di Kentucky. Dari 2 wanita yang dibunuh Little di Cincinnati, satu diidentifikasi sebagai Anna Stewart, 33 tahun, yang mayatnya dibuang di Grove City, Ohio. Stewart terakhir terlihat pada 6 Oktober 1981, turun dari taksi di rumah sakit umum untuk menemui saudara perempuannya di rumah sakit. Dia dibunuh pada 11 Oktober. Dia membunuh wanita lain antara 1980 dan 1999. Jane Doe berkisar antara 15 hingga 50 tahun karena rincian usia dan tanggal pembunuhannya tidak jelas. Dia berkulit hitam, ramping, memakai kacamata dan tinggal di lingkungan Over the Rhine di Cincinnati dengan wanita Hispanik yang gemuk. Little meninggalkannya di samping papan iklan rokok di Ohio. Pada 7 Juni 2019, Little didakwa di Hamilton County, Ohio, karena membunuh 2 wanita yang terbunuh di Cincinnati. Little telah menggambar banyak wanita yang dia bunuh. Potret-potret ini dirilis oleh FBI dengan harapan seseorang mengidentifikasi para wanita. Setidaknya 1 potret memecahkan kasus dingin di Akron, Ohio. Pada November 2020, Little mengakui 2 pembunuhan di Florida, yang salah satunya telah dihukum secara salah oleh tersangka lain. Seorang wanita yang dibunuh Little di Memphis, Tennessee, yang tubuhnya ditemukan di sisi Arkansas di Sungai Mississippi. Pada tahun 1990 diidentifikasi sebagai Zena Mary Jones yang berusia 30 tahun. Samuel Little sudah menghuni penjara untuk sejumlah kasus pembunuhan.
Dan ia kini diselidiki lagi setelah mengaku melakukan 90 pembunuhan dalam kurun waktu 4 dekade di berbagai wilayah AS. Biro Investigasi Federal, FBI, meyakini bahwa pria yang kini berusia 78 tahun itu bisa jadi satu di antara pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Berbagai lembaga penegakan hukum Amerika sibuk mencocokkan pernyataannya dengan kematian lusinan perempuan di seluruh Amerika sejak tahun 1970 hingga 2005. Para penyelidik sejauh ini telah mengaitkan Samuel dengan 34 pembunuhan, sedangkan sisanya masih terus diselidiki. Sementara itu, Samuel kini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhi vonis tahun 2014 lalu dalam kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan. Ia ditahan sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma di Kentucky. Kemudian dipindahkan ke California di mana ia diburu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sampel DNA Samuel yang diambil polisi lantas dihubungkan dengan kasus kematian 3 perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan 1989 yang sempat menemui jalan buntu. Ketiga korban itu tewas setelah dipukuli dan dicekik sebelum mayat mereka dibuang terpisah. Samuel mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut di persidangan, namun pada akhirnya divonis dengan 3 putusan hukuman penjara seumur hidup secara berturut-turut dan tanpa hak mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelum kasus itu, Samuel sendiri telah mencatat riwayat kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata. Putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada VICAP, sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai, dan membagikan informasi tersebut kepada Badan Penegak Hukum lokal sebagai referensi silang untuk pemeriksaan silang dengan kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan. Dari program tersebut, petugas menemukan pola yang mengejutkan dan kaitan-kaitan menarik dengan banyak kasus pembunuhan di seantero AS. Sebuah kasus pembunuhan berdarah dingin yang tak terpecahkan di Odessa, Texas, dengan korban seorang perempuan bernama Dennis Christie Brothers, lantas ditindaklanjuti petugas setempat. James Holland lalu bergegas menuju California bersama beberapa anggota tim VICAP untuk mewawancarai Samuel. Mereka mengatakan bahwa Samuel bersedia berbicara kepada mereka. FBI menyatakan bahwa Samuel mengaku telah melakukan pembunuhan dari California hingga Maryland. Dalam pernyataan pers, tim VICAP sejauh ini telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian para korbannya, sementara sisanya masih menunggu konfirmasi. Peta Amerika Serikat selama sesi wawancara di bulan Mei lalu, ia menyebut kota demi kota, negara bagian demi negara bagian, dan memberitahu jumlah orang yang ia bunuh di setiap tempat. Jackson, Mississippi, 1 korban. Cincinnati, Ohio, 1 korban. Phoenix, Arizona, 3 korban. Las Vegas, Nevada, 1 korban. Jelas analis kejahatan Christina Palazzolo dalam laporannya. Mereka memperkirakan bahwa Samuel secara khusus menyasar perempuan lemah. Para penyelidik mengatakan seringkali mayat mereka tak diidentifikasi. Metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Tanpa bekas tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus pembunuhan. 1. Beth Silverman, jaksa Los Angeles yang menuntut Samuel tahun 2014 lalu, mengatakan kepada New York bahwa banyak kepolisian di seantero negeri yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. FBI menyatakan bahwa kondisi kesehatan terpidana berusia 78 tahun itu sudah memburuk, dan kemungkinan akan terus mendekam di penjara Texas. Sebelumnya ia dipindahkan dari lapas di California setelah mengaku membunuh Odessa hingga ajalnya tiba. FBI mengaku masih terus bekerja sama dengan Holland, yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel untuk membangun kerangka kejadian yang akurat dari aksi-aksi keji yang dijalankannya. Pelajaran berharga pada kasus ini adalah kekuatan berbagi informasi, ungkap Kevin Fitzsimmons, pengawas analis kejahatan VICAP, dalam laporan FBI. Kematian Jane Doe,
sebutan bagi perempuan korban yang belum teridentifikasi. Di sebuah danau di New Orleans mungkin tampak seperti kejadian tunggal. Namun setelah kita masukkan kasus itu ke dalam pusat data VCAP dan menganalisanya dengan kasus kematian misterius dan kasus orang hilang lainnya, sebuah pola terbentuk. Ini pentingnya VCAP. Demikianlah kisah hidup Samuel Little, sang jagal dari negeri Paman Sam.